Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, share lagi kegiatan seorang ibu rumah tangga di perantauan. Sebelum lanjut, terima kasih udah klik video ini, terutama untuk teman-teman dan bunda-bunda yang udah sering banget nonton video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dari apa yang aku share dan bisa menghibur kalian di dalam mengisi waktu luang. Untuk kalian yang baru bergabung atau baru pertama kali nonton channel ini, salam kenal, aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku sharing tentang kegiatan aku sehari-hari di perantauan ya, food prep, meal plan, budgeting, dan nilai tips lainnya. Jika kalian berkenan, bantu support juga dengan like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, ini adalah rutinitas aku biasa ya. Di pagi hari emak-emak mau masak dulu teman-teman. Nah, ini aku lagi goreng kerupuk pelangi ya, karena kemarin kan pas belanja mingguan itu aku tuh beli kerupuk. Nah, ini dia ya, aku lagi goreng kerupuknya. Sebenarnya ini aku tag videonya udah beberapa hari yang lalu sih, cuman baru sempat edit ya teman-teman. Sebelumnya aku tuh paling males banget yang namanya goreng kerupuk ya, karena udah pasti lama gitu. Terus udah gitu pasti tuh boros minyak gitu ya. Tapi sekarang-kadang ini udah mungkin sebulanan lah, aku lebih suka ya udahlah mending aku goreng kerupuk sendiri gitu ya. Walaupun minyaknya memang agak menghabiskan minyak lebih banyak, tapi kan seenggaknya bisa lebih hemat gitu ya. Karena kalau beli kerupuk yang udah jadi gitu ya, itu harganya sama tapi itu dikit gitu ya. Beda lagi kalau kita beli mentahan seperti ini dengan harga Rp5.000 aja kita udah dapat seabrek-abrek dan bisa cukup untuk semingguan kita makan. Jadi ya udah diakalin aja sekarang ya, untuk pecinta kerupuk mendingan goreng sendiri deh daripada beli jadi gitu ya teman-teman. Semakin bertambahnya usia terkadang kita juga makin mikir ya. ya yang dari awalnya kita males ini nggak bisa itu gitu ya, males nyuci perdagingan, perayaman dan sebagainya. Tapi semakin bertambahnya usia, masya Allah tabarakallah, dan juga kita punya keinginan ya dari dalam diri sendiri gitu ya teman-teman. Kalau pengen maju, pengen hemat ya gitu ya. Kalau emang kita pengen hemat, pengen maju, kita harus lakukan apa-apanya itu sendiri gitu ya. Seenggaknya kita bisa meminimalisir pengeluaran gitu ya kan, kalau kita melakukannya sendiri, kalau kita masak sendiri gitu. Jadi sekarang ini tuh memang harus banget sih semangat masak sendiri gitu ya, supaya jauh lebih hemat. Karena kalau makan di luar tuh aduh berasa banget teman-teman ya. Walaupun memang sekarang juga nggak bisa dipungkiri gitu ya, masih agak-agak beberapa kali pasti ada sih maksudnya yang makan di luar juga gitu ya, atau beli yang jadi dari luar, tapi nggak ugal-ugalan dulu lah teman-teman. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Setelah goreng kerupuk ini aku mau numis dulu bawang merah, bawang putih, dan cabai gitu ya, karena aku tuh mau bikin tempe orek. Tadi tempenya juga udah aku goreng. Jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh nonton vlognya Mbak Nia, terus beliau tuh lagi bikin nasi kuning gitu ditambahin sama tempe orek gitu ya. Terus aku lihat kayaknya tempe oreknya tuh menggoda banget gitu ya. Jadi ya udah, ini aku ikutin beliau gitu ya cara-caranya, walaupun memang nggak sama ya. Nah, kata beliau ya, kalau kita mau goreng tempe itu pastikan minyaknya itu panas banget. Biar apa? Biar nggak terlalu makan minyak si tempenya teman-teman. Alhamdulillah ya, kalau kita memang sering banget nonton video-video orang gitu ya yang ada manfaatnya gitu teman-teman, jadinya menambah wawasan juga ya untuk kita pribadi. Masya Allah tabarakallah. Oke, lanjut. Setelah aku bikin tempe orek, nah sekarang aku mau numis dulu ini bawang putih yang sudah aku cincang bersama dengan bawang merah. Ini aku mau bikin sayur bening, sawi, sama bakso ya. Walaupun namanya sayur bening, tetap harus banget diminyakin, kayak kurang sedap aja gitu ya kalau nggak ada minyaknya. Dan itu si bawang putih cincangnya aku tumis dulu ya, biar makin wangi aja gitu ya, kalau menurut aku ya, selera ya teman-teman. Singkat cerita, dan ini dia ya untuk masakan aku kali ini sudah selesai teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah tabarakallah. Lanjut, setelah memasak dan ada juga kegiatan-kegiatan yang lain ya. Setelah masak tuh sebenarnya nyuci piring, terus aku lanjut cuci baju, terus juga lanjut nyuapin Almaira makan, nemenin Almaira makan gitu, mandiin Almaira. Pokoknya mah kalau diituin semuanya pasti banyak ya, namanya kegiatan ibu rumah tangga tuh pasti banyak banget. Cuman kita juga kalau videoin semua kayaknya rempong banget gitu ya kan. Jadi ya
ya udahlah sebisa-bisanya aja gitu teman-teman. Nah lanjut, ini aku mau packing lagi ya dompet yang udah kelaran dari tukang jahit. Jadi ini aku mau packing dulu si dompetnya. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kita yang gaji pokoknya memang kecil ya teman-teman, wajib banget sih kalau menurut aku kita punya usaha sampingan walaupun ibaratnya recehan gitu ya. Tapi jangan pernah sekali-kali kita menyepelekan uang receh, karena walaupun receh kalau kita kumpulin pasti insya Allah jadi banyak gitu ya. Di tengah harga kebutuhan pokok yang naik turun gitu ya, apalagi kalau misalkan lagi naik-naiknya, untuk yang pendapatannya kecil itu pasti tantangan banget ya teman-teman. Jangankan bisa menyisihkan untuk menabung gitu ya kan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja itu kayaknya susah banget. Nah makanya dari itu gitu ya, kalau kita punya peluang, kita ada niat, terus kemudian Allah mengizinkan melancarkan, wajib banget sih ya kita ambil setiap peluang supaya bisa menjadi uang ya teman-teman. Uang memang bukan segalanya, tapi kalau nggak ada uang kita juga pusing gitu ya kan. Apalagi udah punya bocil mah, aduh dikit-dikit jajan. Kan anak kecil mah nggak mau tahu ya, taunya tuh harusnya ada aja gitu ya kan. Nah sementara kita sebagai orang tua mana sih yang nggak mau ngasih apapun yang anaknya pengen gitu ya teman-teman. Jadi salah satu caranya gitu ya, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, terus kita bisa menyisihkan untuk menabung, ya ini kita harus punya usaha sampingan gitu ya. Apapun itu pokoknya yang bisa dilakukan ya dilakukan, yang penting halal gitu ya teman-teman. Tantangannya adalah ketika penghasilan kita lebih kecil daripada pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah itu dia ya, tantangan hidup kita tuh ada di situ teman-teman. Tapi walaupun seperti itu, mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalannya kepada kita semua. Apapun yang sedang kita usahakan, apapun yang sedang kita perjuangkan, mudah-mudahan Allah lancarkan dan Allah ridhoi, berkahi semuanya. Amin ya robbal alamin. Dompet yang aku packing kali ini warnanya merah-merah semua ya. Kalau kemarin pink semua, kalau sekarang merah-merah semua. Jadi ingat tahun baru Imlek ya teman-teman. Dan ngomong-ngomong ini kan ada libur ya 5 harian, Masya Allah tabarakallah, libur panjang. Pada kemana nih kalian untuk mengisi liburan kali ini? Atau kayak Mama Alma aja, di rumah aja? Di rumah aja lah ya, karena kalau keluar tuh aduh lumayan banget gitu ya kan, apalagi kalau keluarga yang jauh-jauh. Jadi udah di rumah aja lah, apalagi sebentar lagi mau lebaran gitu ya, makin banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Jadi ya udahlah, untuk liburan kali ini kita di rumah aja ya. Masya Allah tabarakallah, berkumpul bersama keluarga, anak dan suami. Nah ini dia, lihat lucu banget kan teman-teman, warnanya tuh aduh gemes banget. Terus motifnya juga cakep banget asli. Cuman sayang banget kalau kali ini tuh Mama Alma belum buka yang ngecer-ngecer ya. Untuk kemarin yang ada yang nanya juga diecerin nggak katanya. Enggak ya teman-teman, untuk sekarang ini belum. Kalau untuk ngecer-ngecer tuh belum. Jadi masih balan aja, kalau ngejual tuh ya balan gitu ya, enggak satu piece gitu. Karena kalau apa namanya ya, kalau ngecer tuh kayak rempong aja gitu. Belum inilah teman-teman, jadi masih jualnya tuh masih ya satu bal gitu ya. Dalam satu balnya biasanya sekitar 250 piece sampai 300 piece ya. Ada juga yang 500 piece, tergantung dompetnya juga teman-teman. Kalau yang dompetnya kecil itu bisa sampai 500-an ya dalam satu bal. Kalau yang besar-besar itu kadang ada juga yang cuman 150, ada juga yang cuma 200 gitu ya kalau dompetnya itu besar-besar. Jadi tergantung ya. Karena memang kan ada banyak ukuran teman-teman, dari yang mulai yang kecil banget sampai yang gede banget gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah tabarakallah. Doain juga ya teman-teman, mudah-mudahan usaha kita ini bisa lancar dan selalu berkah. Amin ya robbal alamin. Begitupun teman-teman dan bunda-bunda semuanya ya, yang sedang berusaha, sedang memulai usaha, mudah-mudahan usahanya selalu dilancarkan. Oke lanjut ya, ini di sore harinya aku mau bersih-bersih kulkas dulu, karena bentar lagi udah mau food prep lagi ya. Ini juga udah mulai kosong gitu teman-teman untuk stok di kulkas aku, tapi masih ada sih beberapa untuk sekitar 2 harian lagi. Usahakan kalau mau food prep gitu ya, sebelum food prep kita udah harus bersihin kulkasnya, biar jauh lebih enak sih kalau menurut aku, dan kita juga makin semangat kalau dalam kulkasnya tuh udah bersih gitu ya. Kalau aku sih paling seminggu sekali ya untuk bersihin kulkas, lap-lap kulkas. Kalau teman-teman dan bunda-bunda sendiri gimana nih untuk bersihin kulkas? Biasanya kalian berapa
beberapa hari sekali gitu ya. Tapi ya tergantung ya, kalau misalkan lagi kotor-kotor banget atau udah bau gitu ya, paling nggak lama gitu ya, 2 hari 3 hari juga pasti udah dilapin lagi. Tapi alhamdulillahirabbil alamin sih, walaupun nih kalian lihat sendiri ya, di atasnya itu tutup freezernya tuh udah rusak, udah nggak ada. Tapi alhamdulillah ini tuh kulkasnya masih berfungsi dengan baik. Kulkas ini tuh udah kurang lebih sekitar 4 tahunan, mau masuk 5 tahun teman-teman. Alhamdulillah, walaupun tutupnya udah jong tapi masih dapat digunakan dengan baik dan masih berfungsi dengan baik sih kulkasnya. Jadi belum aku upgrade ya. Pokoknya apapun itu yang masih berfungsi ya udah gitu ya, kita gunain aja, karena kalau mau untuk beli baru pun yang ini kan harus dijual dulu minimal gitu ya kan. Jadi ya udahlah, mending kita pakai dulu aja ya kan, kalau emang belum rusak-rusak banget mah. Ngomong-ngomong, lap yang aku gunain ini dari microfiber gitu ya teman-teman, katanya namanya gitu ya, kalau aku lihat di toko oren, dan itu cakep banget asli. Aku tuh udah ngegunain lap ini tuh sekitar 2 tahunan dan itu benar-benar cakep banget, nyerap banget air gitu ya. Terus kemudian pas dibersihin tuh gampang, kan ada ya lap tuh yang susah banget gitu, kalau dibersihin susah banget kayaknya tuh bandel gitu ya. Tapi ini tuh enggak, masya Allah tabarakallah, aku seneng banget bisa nemu lap ini karena seenak itu gitu ya. Gampang banget untuk nyucinya, jadi si kotoran itu gampang banget lunturnya gitu ya, nggak nempel yang lama banget, susah banget gitu kan. Ada ya lap-lap yang kayak gitu. Dan ini juga harganya murah meriah banget, cuman 1.500-an waktu itu aku belinya. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu ya harganya berapa. Kalau kalian ada yang mau juga, nanti linknya aku cantumin juga ya di deskripsi box, jadi kalian bisa cek di sana. Oke deh, karena video aku juga udah mau selesai, jadi terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dari apa yang aku share. Maafkan apabila ada salah-salah kata ya di dalam video ini. Mudah-mudahan Allah selalu menyehatkan badan kita, dan apapun yang kita usahakan mudah-mudahan selalu dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.